Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara warga GKJW Jemaat Rosobo. Salam sehat dan tetap semangat. Puji syukur dan terima kasih kita naikkan kehadirat Tuhan, manakala pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk memasuki tahun 2021. Saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing karena masih dalam masa pandemi. Nah, untuk itu jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam peribadatan minggu ini. Mari kita persiapkan hati dalam menyambut hadiratnya. Maka jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian NKB 7. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuki ibadah kita pada saat ini dan marilah kita awali ibadah kita dengan mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini di dalam kita bersama-sama memasuki ibadah sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Inilah Bapak Ibu sabda Tuhan yang mendasari kita. Sabda Tuhan ini memberikan kesaksian bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki kuasa untuk melakukan berbagai macam perkara. Untuk itu kita bersyukur kita punya Allah yang seperti Dia. Kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Allah Kuasa.
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, lagu yang telah kita nyanyikan bersama menggambarkan bagaimana kemahakuasaan Allah untuk melakukan berbagai macam perkara. Namun, sekalipun demikian Bapak Ibu, tak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita khawatir akan hidup dan pemenuhan kehidupan kita. Kadang kita pun juga sering menyaksikan kemahakuasaan Allah. Seringkali kemudian kita membalas kasih Allah yang luar biasa kepada kita dengan tindakan-tindakan yang cemar dan tercela. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merenungkan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan bersama-sama menyanyikan dari lengkap Kidung Jemaat nomor 37, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku,
Bapak Ibu, kita bersama berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan bersama, ya Tuhan, bagaimana harapan kami anak-anak-Mu, menyadari akan keberadaan kami, manusia yang lemah dan penuh dosa. Untuk itu besar harapan kami, Engkau berkenan untuk mengampuni kami, supaya kami boleh layak untuk menghadap Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 yang demikian bunyinya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hei jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang telah mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan menunjukkan pengampunannya. Untuk itu marilah pada saat ini kita bersama-sama mengungkapkan kesukacitaan kita dengan menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 201. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan membaca kesaksian firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa, memohon terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak bersama-sama membaca kesaksian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon terang dari Roh Kudus, supaya kami mendapatkan petunjuk apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kejernihan hati, sehingga kami boleh merenung-renungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami keteduhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar sapaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kesaksian firman Tuhan
dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah siaran ibadah online yang perdana di tahun 2021 di GKJ Trosobo ini. Karena minggu lalu kita bersama-sama mengikuti siaran ibadah online dari Majelis Agung. Nah Bapak Ibu, untuk itu pada saat ini perkenankan saya sebagai pendeta jemaat dan juga Majelis Jemaat Trosobo mengucapkan selamat tahun baru untuk panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Nah semoga di tahun yang baru ini kita memiliki sebuah pengharapan supaya kehidupan kita ke depan senantiasa penuh sukacita dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua berharap yang demikian. Kita berharap di tahun 2021 ini kehidupan kita senantiasa penuh sukacita dan hidup dalam penyertaan kasih Tuhan. Akan tetapi pertanyaannya, apakah mungkin semudah dan sesederhana itu? Tentu jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Bapak Ibu, kehidupan itu tidak hanya sukacita. Tetapi dalam kehidupan itu juga tentu ada duka cita. Bukan hanya mendapatkan, tetapi dalam kehidupan juga kita diperkenankan kehilangan. Bukan hanya bertambah, tetapi juga berkurang. Bukan hanya untung, tetapi juga rugi. Nah, di tengah warna-warni kehidupan ini, tentu kita perlu memiliki sebuah pegangan. Kita tentu perlu memiliki sebuah kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita terjadi di luar pengetahuan Allah. Artinya kita sebagai orang beriman perlu percaya dan sadar bahwa Allah tahu apa yang kita alami. Allah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan telah menetapkan segala kejadian dan mengatur tiap-tiap masa yang boleh terjadi. Tuhan jugalah yang menata kehidupan kita. Tuhan juga yang menata semesta kepada tujuan yang baik yang Ia rencanakan. Nah, bacaan kita pada hari ini membawa kita untuk menghayati akan hal itu. Kejadian 1 ayat yang pertama dalam bacaan kita dimulai dengan kalimat
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, melalui kalimat ini Bapak Ibu menegaskan bagaimana keberadaan Allah yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Artinya Allah tidak diciptakan, tetapi Allah menciptakan. Sehingga segala sesuatu itu terjadi bukan karena terjadi begitu saja, akan tetapi di situ Allah lah yang menjadi penyebabnya. Dia yang mencipta, dia yang mengatur seturut dengan kehendaknya. Nah, selanjutnya ketika bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, Roh Allah melayang-layang di atasnya. Kemudian Roh Allah menghidupkan tempat itu dan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Keberadaan terang ini sangat unik kalau kita perhatikan. Ia terpisah dari matahari, satu dari beberapa benda penerang yang diciptakan pada hari yang keempat. Kenapa unik Bapak Ibu? Dalam masyarakat dunia kuno, benda-benda penerang yang diciptakan Allah ini sering dijadikan sesembahan. Karena apa? Karena dianggap berjasa menumbuhkan segala sesuatu. Nah, secara biologi, tumbuhan itu bisa hidup itu karena adanya sinar matahari. Namun kalau kita perhatikan, Allah justru menciptakan tumbuhan itu ada terlebih dahulu daripada matahari. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan di bumi tidaklah berada di bawah kuasa matahari. Melainkan kehidupan itu ada dan berlangsung karena kuasa Tuhan. Tuhan bukan hanya melayang-layang di atas samudra dan kegelapan itu, tetapi juga Tuhan berusaha untuk mengaturnya. Diatur bagaimana? Dipisahkan terang itu dari gelap. Ia menatanya sehingga terwujudlah siang dan malam. Nah, dari kesemuanya ini Bapak Ibu kita bisa mengerti bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang menata, mengatur segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Sehingga kita semua alam semesta ini yang berada di bawah kuasanya karena semuanya adalah ciptaannya, maka kita perlu hormat dan bergantung pada Tuhan, bukan pada ciptaan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perenungan ini kita bisa mengerti bagaimana Tuhan itu memiliki kuasa. Tuhan menata segala sesuatunya, menata ciptaan-ciptaannya. Untuk itu pada saat ini dalam menapaki kehidupan di tahun 2021, saya mengajak kita semua untuk menghayati bahwa Tuhan Allah yang menciptakan kita dan dunia ini. Ia pula lah yang akan selalu mengatur dan menata segala sesuatu untuk kita. Untuk itu, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk bermegah ataupun mengutamakan diri sendiri. Tidak ada juga alasan untuk bersandar kepada yang lainnya. Itu hal yang pertama yang perlu untuk kita renungkan. Dan yang kedua Bapak Ibu, selalu ada rencana dan rancangan yang indah bagi kita. Seperti halnya Allah ketika menciptakan terang, Ia bersabda bahwa terang itu baik.
maka demikianlah hidup kita. Pada akhirnya segala sesuatunya pasti akan dituntun kepada kebaikan. Dan yang terakhir, mari kita juga senantiasa setia dalam segala proses kehidupan yang harus kita jalani. Kita harus setia dari segala proses yang diperkenankan Tuhan untuk kita alami dan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk juga di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum sirna. Marilah kita bersama-sama lebih mendekat kepada Tuhan dan dengan sabar merasakan tatanannya yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, selamat mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ciptakan untuk kita. Dan juga selamat merasakan diri untuk ditata Tuhan dalam kebaikannya. Selamat menjalani tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk kembali. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Engkau berkenan menyapa kami. Di tengah-tengah kami menapaki kehidupan di tahun yang baru ini, di tahun 2021, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala sesuatu Engkau ciptakan baik adanya, dan segala sesuatu berada di bawah kendali-Mu. Untuk itu terima kasih Engkau mengingatkan kami, agar kami selalu bersandar kepada-Mu, bukan bersandar pada ciptaan-Mu. Dan kami pun juga perlu percaya bahwa Engkau pasti menata kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Dan pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi segala proses upaya yang dilakukan oleh seluruh warga GKJ Witrosobo dalam mewujudkan impian dan harapan untuk memiliki tempat ibadah yang layak, tempat ibadah yang representatif, supaya kami bisa menjalankan aktivitas keagamaan kami dengan baik. Untuk itu, tanamkan kepada kami untuk bersama-sama berjuang, berkarya,
mewujudkan ini semua. Mampukan kami juga menemukan cara-cara yang baik di dalam mengupayakan pelunasan angsuran kepada pihak Citra Harmoni yang biayanya cukup besar. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui rancangan kami. Tuhan membersamai setiap usaha kami. Oleh sebab itu, kuatkan kami. Kuatkan panitia yang dipercaya, supaya segala sesuatunya bisa melakukan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi warga jemaat yang sampai di tahun 2021 ini masih belum bisa merasakan apa yang menjadi harapan mereka. Khususnya mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendamping hidup, mendapatkan keturunan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala sesuatu. Kami mohon Engkau berkenan memberikan yang terbaik bagi mereka yang rindu akan pekerjaan, pendamping hidup, dan juga keturunan. Biarlah tataanmu boleh terjadi sempurna seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun, baik kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah dengan bertambahnya usia kelahiran mereka dan juga perkawinan mereka, bertambah pula berkat-Mu. Bertambah pula semangat mereka di dalam mengabdikan diri kepada-Mu. Juga bertambah pula berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin hari saudara-saudara kami ini semakin dewasa dan semakin dekat di dalam Tuhan. Juga kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh masyarakat dunia yang merasakan dampak pandemi COVID yang sampai saat ini belum sirna. Di mana Tuhan saat ini, akhir-akhir ini, grafik penyebaran COVID masih terus meningkat. Tentu ini akan menjadi kendala bagi setiap kami untuk melakukan peribadatan, membangun persekutuan yang utuh sebagai jemaat Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjauhkan pandemi corona ini dari kehidupan kami. Supaya kami bisa kembali membangun persekutuan yang utuh di dalam Engkau. Demikian juga para satgas, seluruh orang-orang yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Termasuk pemerintah yang ambil bagian di dalamnya. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini sehingga COVID-19 ini, pandemi ini boleh segera sirna. Juga kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada dan juga pelayan-pelayan seluruh warga jemaat yang ada di dalamnya. Biarlah ya Tuhan, gereja-Mu turut berperan aktif di dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah kami semua bisa bekerja sama berjuang untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Memulihkan persekutuan kami, keutuhan jemaat Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah dan pergumulan. Baik di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berkeluarga, di dalam mereka membangun kehidupan sosial. Baik bagi mereka juga yang saat ini sedang sakit ataupun pemulihan. Seperti halnya Ibu Charles Tabantene, Ibu Tinsu Narmi, Ibu Sukimah, Ibu Juwair, Bapak Priantono, Ibu Sri Suroso, Ibu Kemi Suwarno, Ibu Nini Rahayu Sularti, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Saudara-saudara kami ini ya Tuhan, tolong Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan
jalan keluar di dalam menghadapi masalah mereka, termasuk juga upaya mereka mencari pemulihan. Biarlah Tuhan oleh karena uluran tangan-Mu, jaman kasih-Mu, saudara kami boleh lepas dari masalah, dari pergumulan, juga dari sakit penyakit yang mereka alami. Sehingga mereka boleh merasakan kesukacitaan di dalam Tuhan. Juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang mulai memasuki sekolah dalam minggu ini sekalipun mereka bersekolah secara daring. Biarlah ya Bapa, Engkau berkenan untuk terus mendampingi anak-anak kami, agar anak-anak kami ini bisa bertumbuh menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan, sehingga nantinya boleh menjadi kebanggaan bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang pada saat ini beribadah lewat media online ini dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati setiap pribadi, melindungi mereka, mencurahkan segala berkat kecukupan di dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa merasakan buah yang baik dari kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami menaikkan doa kami secara pribadi yang demikian. Demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Ada banyak doa-doa yang belum kami aturkan. Akan tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Dan biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan akhirnya doa dan permohonan kami ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 7 sampai 9 yang demikian. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Dalam kami mengumpulkan persembahan ini, marilah kita iringi dengan memuji kidung KPJ 154 ayat 1 dan 2. Andrieng Tias Kulo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang begitu besar pada kami, baik kesehatan, kekuatan jasmani maupun rohani. Lebih-lebih dengan penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah dengan berjalan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kami membangun ibadah ini
di tengah-tengah kami mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia, khususnya di Jemaat Trosobo. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati, berilah roh kebijaksanaan, takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GKJ Trosobo yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari peribadatan kita masing-masing, dan marilah dalam setiap keadaan janganlah takut, janganlah putus asa, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang menata kehidupan kita ke arah rancangan terbaiknya. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 170, bait yang ketiga. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang diberikan kepada kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, melindungi, menuntun jemaat sekalian di dalam menapaki kehidupan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mreng kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mreng kita. Ibadah hari ini telah usai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan dan kita belajar dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini berkenan dan layak di hadirat Tuhan. Tetap semangat serta tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.